Soal dugaan penembakan kepada Habib Bahar, polisi periksa dokter forensik. Siapa kira-kira yang berkepentingan untuk menghilangkan nyawa Bahar bin Smith? Itu kan soalnya. Karena kalau nembaknya di perut, ya ini kan urusannya daerah-daerah sekitar tempat yang mematikan. Artinya dia bukan tembak kaki atau tembak paha, ya, tapi tembak tempat yang mematikan. Ya mungkin kalau naik ke atas lagi kan bisa kena jantung. Jadi sobat semuanya, tentu memprihatinkan ini ya. Masih ada tindak kekerasan bahkan terhadap seorang Habib, seorang ulama. Pun polisi melakukan rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut. Hingga saat ini bahkan belum ada saksi mata atas kejadian ini. Karena nggak ada saksi, maka masih didalami. Ada penyelidikan soal kejadiannya. Sampai dengan saat ini dari Polda Jabar maupun dari Polres Bogor untuk update masalah penanganan kasus tersebut maupun bagaimana hasil visum dan lain sebagainya. Nanti kita tunggu supaya kita bisa mendapatkan cerita secara utuh maupun informasi-informasi lainnya. Pak, selain visum, tindakan kepolisian apa saja sih Pak yang dilakukan Pak terkait dengan peristiwa ini? Ya, tentu saja kalau tindakan kepolisian kan diawali dengan adanya laporan polisi, kemudian nanti mengumpulkan alat bukti yang lainnya terkait itu saksi, kemudian bukti-bukti pendukung lainnya yang bisa mengungkap ataupun membuat terang suatu tindak pidana. Maka dari itu kita tidak bisa berandai-andai kalau belum ada alat bukti lainnya yang bisa kita jadikan bahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi soalnya adalah apakah ada orang yang terganggu dengan hanya pernyataan saja? Ataukah ada dendam pribadi misalnya yang sifatnya fisik? Nah, tentu kita harus menunggu informasi lebih lanjut ya. Mudah-mudahan ini soal domestik saja, bukan soal politik. Soal domestik itu ada orang yang tersinggung misalnya, ada orang yang dendam secara personal lalu melampiaskan dendamnya dengan cara yang brutal seperti itu, menembak. Tapi kalau misalnya ini masalah politik, waduh, Allahu Akbar ya, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak demikian. Intinya mau ini benar atau salah ya kan, mau ini ada saksi atau nggak ada saksi, yang buat orang-orang yang provokasi, influencer yang mengatakan bahwa ini drama, ini settingan, bla bla bla, bertobatlah. Karena belum ada keterangan apapun, resmi apapun dari kuasa hukumnya. Jadi nggak usah bikin narasi, stop pecah belah. Di situ poinnya, benang merahnya di situ. Nah, jadi jangan sampai terpancing kita oleh influencer ya, macam TIJ, macam bla 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 dan sebagainya. Hati-hati, waspada terhadap cara berpikir mereka. Hati-hati, waspada, tetap berpikir jernih kita nih. Jernih. Walaupun dibilang drama, dibilang settingan apa-apa, atau beneran drama atau beneran settingan juga, kita kan nggak tahu. Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita yang penting tugas kita adalah berpikir jernih, akal sehat, hati boleh panas tapi tetap jernih. Jangan terlalu provokasi, jangan mau dipecah belah. Soalnya kenapa? Nanti para penjajah ketawa, terbahak-bahak. Komunis dan kapitalis mereka tertawa. Duh, lihat umat Islam berantem atas kejadian isu ini yang notabene belum ada press release-nya dari kuasa hukumnya sendiri. Polres Bogor masih melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kasus dugaan penembakan kepada penceramah Bahar bin Smith. Proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti pun terus berjalan. Hal itu dikatakan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Iman mengakui pihaknya telah menerima hasil visum Bahar, namun polisi masih enggan menyebarkan hasil visum tersebut. CCTV dan saksi-saksi terus dilakukan konfirmasi dan juga terus melakukan secara scientific crime investigation. Sebelumnya Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada Jumat 12 Mei di wilayah Bogor. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengkonfirmasi pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa ini. Penyidik pun sudah memulai proses penyelidikan. Jangan sampai ujung-ujungnya korban yang jadi tersangka seperti KM50. Ya. Diterima oleh Polsek Kemang Bogor pada Jumat 12 Mei sekitar pukul 21:45. Dalam laporan itu disebutkan peristiwa penembakan terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Tersiar kabar penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap Habib Bahar bin Smith viral di media sosial. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin membenarkan laporan penembakan itu. Iman hanya mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. Namun Iman belum menjelaskan secara rinci perihal peristiwa yang dilaporkan oleh Habib Bahar bin Smith. Sebagai tindak lanjut, Polres Bogor telah langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki
menyelidiki laporan Habib Bahar bin Smith. Selain itu, Iman menyebut pihaknya telah melakukan olah TKP terkait laporan yang disampaikan Habib Bahar. Selanjutnya, saksi-saksi akan diminta keterangan untuk mendalami dugaan penembakan itu. Sebelumnya, kabar penembakan Habib Bahar bin Smith ramai dibicarakan di media sosial. Kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, belum menjelaskan lebih detail terkait peristiwa itu. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan hal itu dalam waktu dekat ini. Diberitakan sebelumnya, Habib Bahar bin Smith ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei. Bahar pun datang sendiri ke Polsek Kemang untuk membuat laporan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan laporan terregistrasi dalam laporan polisi tertanggal 12 Mei 2023 pukul 21.45. Polres Bogor masih melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kasus dugaan penembakan kepada pencerama Bahar bin Smith. Proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti pun terus berjalan. Hal itu dikatakan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Iman mengakui pihaknya telah menerima hasil visum Bahar, namun polisi masih enggan menyebarkan hasil visum tersebut. CCTV dan saksi-saksi terus dilakukan konfirmasi dan juga terus melakukan secara scientific crime investigation. Sebelumnya, Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada Jumat 12 Mei di wilayah Bogor. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengkonfirmasi pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa ini. Penyidik pun sudah memulai proses penyelidikan. Bahar mengaku ditembak saat menguji coba mobil baru yang selesai diperbaiki oleh santrinya. Penyidik pun masih mengumpulkan alat bukti dan petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Laporan Bahar diterima oleh Polsek Kemang Bogor pada Jumat 12 Mei sekitar pukul 21.45. Dalam laporan itu disebutkan peristiwa penembakan terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Tersiar kabar penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap Habib Bahar bin Smith viral di media sosial. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin membenarkan laporan penembakan itu. Iman hanya mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. Namun Iman belum menjelaskan secara rinci perihal peristiwa yang dilaporkan oleh Habib Bahar bin Smith. Sebagai tindak lanjut, Polres Bogor telah langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki laporan Habib Bahar bin Smith. Selain itu, Iman menyebut pihaknya telah melakukan olah TKP terkait laporan yang disampaikan Habib Bahar. Selanjutnya, saksi-saksi akan diminta keterangan untuk mendalami dugaan penembakan itu. Sebelumnya, kabar penembakan Habib Bahar bin Smith ramai dibicarakan di media sosial. Kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, belum menjelaskan lebih detail terkait peristiwa itu. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan hal itu dalam waktu dekat ini. Diberitakan sebelumnya, Habib Bahar bin Smith ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei. Bahar pun datang sendiri ke Polsek Kemang untuk membuat laporan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan laporan terregistrasi dalam laporan polisi tertanggal 12 Mei 2023 pukul 21.45. Polres Bogor masih melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kasus dugaan penembakan kepada pencerama Bahar bin Smith. Proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti pun terus berjalan. Hal itu dikatakan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Iman mengakui pihaknya telah menerima hasil visum Bahar, namun polisi masih enggan menyebarkan hasil visum tersebut. CCTV dan saksi-saksi terus dilakukan konfirmasi dan juga terus melakukan secara scientific crime investigation. Sebelumnya, Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada Jumat 12 Mei di wilayah Bogor. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengkonfirmasi pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa ini. Penyidik pun sudah memulai proses penyelidikan. Bahar mengaku ditembak saat menguji coba mobil baru yang selesai diperbaiki oleh santrinya. Penyidik pun masih mengumpulkan alat bukti dan petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Laporan Bahar diterima oleh Polsek Kemang Bogor pada Jumat 12 Mei sekitar pukul 21.45. Dalam laporan itu disebutkan peristiwa penembakan terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Tersiar kabar penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap Habib Bahar bin Smith viral di media sosial. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin membenarkan laporan penembakan itu. Iman hanya mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. Namun Iman belum menjelaskan secara rinci perihal peristiwa yang dilaporkan oleh Habib Bahar bin Smith. Sebagai tindak lanjut, Polres Bogor telah langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki laporan Habib Bahar bin Smith. Selain itu, Iman menyebut pihaknya telah melakukan olah TKP terkait laporan yang disampaikan Habib Bahar. Selanjutnya, saksi-saksi akan diminta keterangan untuk mendalami dugaan penembakan itu. Sebelumnya, kabar penembakan Habib Bahar bin Smith ramai dibicarakan di media sosial. Kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, belum menjelaskan lebih detail terkait peristiwa itu. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan hal itu dalam waktu dekat ini. Diberitakan sebelumnya, Habib Bahar bin Smith ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei.
Bahar pun datang sendiri ke Polsek Kemang untuk membuat laporan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan laporan teregistrasi dalam laporan polisi tertanggal 12 Mei 2023 pukul 21:45 menit. Polres Bogor masih melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kasus dugaan penembakan kepada penceramah Bahar bin Smith. Proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti pun terus berjalan. Hal itu dikatakan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Iman mengakui pihaknya telah menerima hasil visum Bahar, namun polisi masih enggan menyebarkan hasil visum tersebut. CCTV dan saksi-saksi terus dilakukan konfirmasi dan juga terus melakukan secara scientific crime investigation. Sebelumnya Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada Jumat 12 Mei di wilayah Bogor. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengkonfirmasi pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa ini. Penyidik pun sudah memulai proses penyelidikan. Bahar mengaku ditembak saat menguji coba mobil baru yang selesai diperbaiki oleh santrinya. Penyidik pun masih mengumpulkan alat bukti dan petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Laporan Bahar diterima oleh Polsek Kemang Bogor pada Jumat 12 Mei sekitar pukul 21:45. Dalam laporan itu disebutkan peristiwa penembakan terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Tersiar kabar penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap Habib Bahar bin Smith viral di media sosial.